Anda kembali di Newsline pemirsa dan saatnya kami hadirkan informasi yang menjadi trending topik untuk hari ini. Kita lihat dulu nih Naila, apa saja yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik khususnya di media sosial. Kita lihat dalam tayangan infografis berikut ini, yang pertama terkait dengan UMP yang naik, ada lebih dari 10.000 pencarian, dan trending topik kedua pemberontakan Suriah, konflik internal antar negara Suriah. Kita akan lihat ini pencarian ternyata 2.000 lebih dan juga menarik perhatian warganet untuk kita simak dalam trending topik Newsline hari ini, dan kita saksikan selengkapnya dalam trending topik. Langsung saja kita bahas pemirsa trending topik yang pertama untuk hari ini yaitu soal kenaikan UMP. Pasca Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2025 yakni sebesar 6,5%, Kementerian Bidang Perekonomian dan kementerian terkait lainnya diminta untuk membuat Satgas Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Ya, rencana ini merupakan respon pemerintah terhadap potensi PHK yang akan diambil perusahaan terhadap karyawan atau pekerja. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Satgas akan meninjau dan mengkaji fundamental setiap industri setelah UMP resmi dinaikkan di level 6,5%. Ya, kita lihat pemirsa berikut ini pernyataan dari Kemenko Perekonomian Airlangga Hartarto yang pada intinya ini mengatakan bahwa terkait dengan waktu pembentukan Satgas PHK, Airlangga ini belum merinci kapan waktunya. Tapi Menko Perekonomian menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan di saat yang sama bisa menekan jumlah kemiskinan atau angka kemiskinan di tanah air. Ini yang menjadi fokus utama dari Presiden Prabowo Subianto ya di 100 hari pertama tentunya. Ya, kita lihat lagi terkait dengan kebijakan ataupun juga informasi yang sebelumnya dikatakan oleh Presiden Prabowo yang menjelaskan terkait kenaikan UMP 2025. Ini lebih besar pemirsa dari usulan Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee sebesar 6%. Namun Presiden memutuskan untuk mendengar lebih dahulu masukan dari sejumlah perwakilan buruh. Menurut Presiden, kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting sehingga pemerintah akan terus berjuang untuk memperbaiki hal ini. Dan terkait upah minimum sektoral nantinya akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ya, dan terkait dengan penetapannya ini ketentuan lebih rinci terkait dengan upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Nah, sebetulnya apa saja yang nanti akan terdampak dari adanya kenaikan UMP ini? Untuk kita ketahui nih pemirsa bahwa kenaikan UMP 6,5% di tahun 2025 ini angkanya sebetulnya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Pada 2024 pemerintah membatasi kenaikan UMP maksimal 3 hingga 4%, sedangkan di 2023 pemerintah menaikkan UMP maksimal 10%. Tapi pada saat itu justru tidak ada satupun provinsi ya yang mengambil keputusan menaikkan sampai 10%. Ini kita lihat grafisnya bersama. Ya, kita lihat grafik kenaikan UMP dan PPN 5 tahun terakhir pemirsa dari 2020 sampai 2025. Nih ya, bisa Anda lihat sendiri kenaikannya di 2022 paling rendah ya, itu sekitar 1,1%, kemudian naik di 7,5%, 2023 turun 2024 3-4%, dan sekarang naik lagi di 2025 6,5%. Nah, ini jadi kalau kita lihat untuk batasannya dari paling maksimal dari 10% sampai 12%, namun kita lihat lagi belum ada satupun provinsi yang bisa menaikkan upah minimumnya sampai dengan 10%.
Nah, kalau kita melihat juga pemirsa bahwa belum maksimalnya realisasi dari kenaikan UMP diduga karena kondisi ekonomi juga yang saat ini dinilai belum bersahabat dengan dunia usaha. Ditambah lagi dengan kekurangan lapangan kerja serta pajak pertambahan nilai atau PPN yang juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan rencana 12% ya. Ya, itu dia naik per 2025 ya. 1 Januari nanti. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Presiden sudah mengajak kaum buruh untuk berdiskusi mengenai kenaikan UMP ini. Apakah ini bisa diterima oleh kalangan pengusaha dengan nominal yang dikatakan lebih dari 6% ini sampai 6,5%. Nah, ini akan memicu terjadinya PHK besar-besaran ya karena dampak operasional yang meningkat. Kita lihat dari Januari sampai Oktober 2024 ada 63.947 tenaga kerja yang mengalami, ini ada sekitar lebih dari 63.000 tenaga kerja. Ya, kita lihat sektor penyumbang PHK-nya ada apa saja, Marcel? Ya, kalau yang paling besar ini adalah dari sektor industri pengolahan atau manufaktur sebesar lebih dari 43%. Kemudian di aktivitas jasa juga cukup tinggi, lebih dari 24%. Lalu di perdagangan besar dan eceran 13%. Pertanian, kehutanan, perikanan ini sebesar lebih dari 7% dan juga penggalian dan juga pertambangan sebesar lebih dari 6%. Ini sektor-sektor yang paling terdampak pemirsa adanya PHK. Dan kalau dari segi wilayah ini di mana saja, Naila? Iya, diantaranya yang paling tinggi ya di Jawa Tengah ada 14.767 kasus PHK, kemudian diikuti Banten dengan 9.114 kasus dan di DKI Jakarta ada 7.469 kasus. Oke, jadi ternyata angkanya sudah cukup tinggi, lebih dari 63.000 tadi yang sudah terkena PHK. Dan sebelumnya merespon adanya kemungkinan bertambahnya angka PHK ini karena naiknya UMP, pemirsa, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa buruh sebetulnya telah menerima keputusan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% yang baru saja diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto Jumat lalu. Dirinya menjelaskan target yang diharapkan adalah sebetulnya 8 hingga 10% ya. Namun karena Presiden sudah memutuskan kenaikan 6,5% dan usulan Menaker 6%, menurutnya sudah mendekati nilai yang diharapkan para buruh. Nah, namun kita lihat lagi pemirsa, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengatakan bahwa aturan soal UMP ini tidak boleh berubah-ubah. Ia mengatakan selama Undang-Undang Cipta Kerja sudah 4 kali ganti formula penetapan UMP. Nah, hal ini memberikan dampak bagi pengusaha dan investor karena mereka membutuhkan kepastian untuk usaha gitu ya. Jadi jangan juga berubah-ubah dan dikatakan bahwa 6,5% ini masih nominal yang besar bagi para pelaku usaha begitu dan berdampak langsung pada biaya tenaga kerja, struktur biaya operasional perusahaan khususnya di sektor padat karya dan sektor-sektor yang tadi sudah kita jelaskan di infografis tersebut. Nah, masalahnya adalah kenaikan UMP-nya diterima oleh para buruh 6,5%, tapi berat di kalangan pengusaha ya. Dan memicu PHK. Apakah bisa diterima kalau nantinya akan berdampak pada PHK yang semakin meningkat begitu ya dengan sektor-sektor terkait? Ya, betul sekali Naila, tapi tentu kita harapkan ya bahwa kenaikan UMP di tahun depan ini bisa betul-betul maksimal, diikuti juga dengan kebijakan dari perusahaan masing-masing yang mudah-mudahan ini bisa meresponnya, tidak serta-merta akan ada gelombang PHK yang cukup massal di tahun depan. Kita harapkan tidak terjadi seperti itu dan juga kesejahteraan pekerja ini bisa diperhatikan. Orang-orang bisa menjadi lebih semangat untuk bekerja karena tadi ya upahnya sudah meningkat. Dan ujungnya perekonomian Indonesia bisa terus melesat. Ya, kalau upahnya sudah meningkat berarti memang produktivitasnya harus lebih meningkat ya. Harus lebih semangat lagi, termotivasi lagi. Nah, kita akan lihat dulu informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5% ya. Menteri Tenaga Kerja berharap keputusan ini dapat dipahami oleh buruh dan juga pengusaha. Ya, Yasirli juga menargetkan bahwa pengaturan upah minimum daerah di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, termasuk upah sektoral akan selesai sebelum 25 Desember 2024. Ini kita sedang buat timelinenya. Kita kejarkan sebenarnya sesudah ini kan gubernur menetapkan UMP, kemudian UMK dan termasuk upah minimum sektoral ya. Nah, itu
target kami sih di timelinenya kemarin di internal ya kita sebelum 25 Desember itu kita berharap kerjasama nanti dengan pemerintah daerah, provinsi, daerah, kota, kabupaten. Nanti akan ada juga kami akan buat sosialisasi, dan karena tadi saya katakan nih kondisinya kan tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi semoga kita bisa dapat sinergi yang baik. Ini dari pengusaha sama buruh udah clear semua ya Pak, 6,5%. Kita hopefully ya, dan saya yakin insya Allah kalau kita berpikir ini adalah untuk bangsa, kami pemerintah sudah melakukan yang terbaik. Kemudian kami berharap ya teman-teman buruh, teman-teman Apindo bisa memahami ini adalah yang terbaik dan ini adalah kebijakan Pak Presiden. Kita punya banyak PR yang lain, tidak hanya upah minimum ya. Ayo kita bereskan sama-sama. Lalu pemirsa, bagaimana tanggapan masyarakat atas kenaikan UMP tersebut? Kita lihat berikut ini opini warga. Nah, kalau memang benar UMP-nya akan dinaikkan sebesar 6,5% di tahun 2025 sesuai anggarannya Presiden. Karena kebanyakan itu di lapangan tidak sesuai ya. Semoga aja banyak perusahaan yang mau menerapkan rencana yang akan dinaikkan 6,5% tersebut. Akan dinaikkan dan semoga saja segera terrealisasi, karena kan isu-isunya kan sekarang kan juga pajak akan dinaikkan sebesar 12%. Jadi ya kalau bisa pajaknya nggak usah dinaikkan tapi tetap dinaikkan. Kita lihat juga gimana produksi dalam negeri ini bisa bersaing dengan barang-barang impor dari luar seperti dari Cina yang harganya jauh lebih murah. Ketika UMP naik 6,5%, maka harga produksi juga akan naik. Lalu harga jual juga pasti akan meningkat gitu ya. Itu barangkali harus dipertimbangkan. Justru kekhawatirannya barang-barang dalam negeri tidak dapat bersaing dengan. Dan kami berharap tentu pemerintah bisa menekan biaya-biaya terkait dengan kenaikan yang kebutuhan pokok yang ada di masyarakat agar kenaikan yang 6,5% itu memang bisa sedikit mengimbangi terhadap hal yang lain. Kalau lebih bagusnya lagi kalau pemerintah menunda rencana kenaikan PPN sebesar 12%. Iya, kita akan lihat tanggapan dari warganet. Kalau tadi Vox Pop atau tanggapan dari warga berkaitan dengan hal ini setuju, tapi PPN-nya nggak usah jadi naik lah yang 12% itu gitu ya. Kita lihat lagi tanggapan dari warganet dari Facebook ini pemirsa. Yang pertama dari David Alevi. Perusahaan tentu juga akan menerapkan efisiensi kerja. Buat apa gaji pekerja kalau skill minim? Belum lagi suka nakal dan ngakalin waktu. Ya, itu yang tadi Naila sempat sebutkan ya. Jangan sampai produktivitasnya justru menurun nih, padahal upaya sudah meningkat. Betul. Nah, ada juga komentar dari Ade Eninur. Satgas penanganan maksudnya mau diapakan untuk korban PHK-nya? Apakah mau diberi pembekalan? Ini juga yang menjadi pertanyaan Ya, kita bersama. tugasnya apa begitu Tugasnya ya? apa? Dan spesifik untuk mengurusi masalah apa nih ya ketika mereka sudah membentuk Satgas nantinya. Kita lihat lagi dari Musa Darolit, membentuk Satgasnya orang yang jujur, jangan orang yang bekerja sama dengan perusahaan. Nanti ujung-ujungnya karyawan juga kena dampaknya. Oke, jujur. Mungkin maksudnya juga berimbang begitu ya, memperhatikan juga nasib-nasib pekerja nantinya. Selain itu pemirsa, ada juga dari Putra Bungsu. Perusahaan atau pabrik mau nggak naikin produknya juga pasti gulung tikar. Nggak mampu bayar karyawan. Kalau naikin produk, naikin harga ya maksudnya, semua pasti kena dampaknya. Terutama yang nggak punya kerja, tetap rakyat kecil. Bahan pokok pasti harganya naik juga. Betul juga nih ya, waspada kenaikan harga bahan pokok. Kita lihat lagi dari Abdul Rahman, tolong dong Pak aturan umur kerja jangan dibatasi. Kasihan rakyat yang masih layak kerja. Udah begitu banyak banget di WA kerja pada minta admin. Oke, jadi ini sekaligus juga berkaitan dengan curhatan masyarakat, susahnya atau sulitnya mendapat kerja yang dibatasi terkait dengan umur. Ya, apapun itu kita akan tunggu nanti akan seperti apa. Yang jelas dari pihak Apindo meminta penjelasan dari pemerintah terkait kenaikan UMP ini. Dan dari masyarakat juga harus siap apapun yang terjadi, serta juga kita akan Satgas yang lihat lagi dibentuk ya, Satgas. bisa Iya. berjalan dengan efektif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.